Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan dimanapun berada, terima kasih masih membersamai channel saya dalam mata kuliah Teori Sastra. Di video kali ini pembahasan kita tentang teori intertekstual sastra, yakni membandingkan antara novel dan film. Teori intertekstual sastra merupakan kajian yang memiliki prinsip untuk memahami suatu karya sastra, baik yang berasal dari penyerapan maupun dari hasil transformasi dari teks-teks lain yang lahir sebelumnya. Tujuan dari adanya kajian intertekstual ini adalah membandingkan aspek-aspek tertentu dalam karya sastra yang telah muncul sebelumnya pada karya sastra setelahnya. Melalui perbandingan ini, peneliti bisa mengetahui hubungan yang terjalin antar karya sastra, melihat kekreativitasan penulis, dan menemukan unsur kesejarahan pada setiap karya sastra. Oleh karena itu, kajian intertekstual ini dibuat untuk mengkaji perbedaan dan persamaan di dalam karya sastra. Menurut Umar Junus, intertekstual bukan hanya sekedar fenomena yang berkaitan dengan pengidentifikasian kehadiran teks pada teks lain, melainkan juga berkaitan dengan masalah interpretasi. Dikatakan demikian karena kehadiran teks lain dalam suatu teks akan memberi corak atau warna tertentu pada teks itu. Interpretasi itu setidaknya berkaitan dengan pertanyaan mengapa teks lain diserap, apa fungsinya, bagaimana sikap pengarang terhadap teks lain yang diserap, dan apakah pengarang menerima, menegaskan, menentang, ataukah menolak. Nah, di teori ini kita akan menelaah novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi berikut dengan filmnya. Yang pertama, hubungan intertekstual struktur alur film dan novel Negeri Lima Menara. Dalam film, plot yang digunakan adalah flashback atau regresif. Urutan kejadian yang dikisahkan dalam novel ini tidak bersifat kronologis. Cerita diawali dari masa kini, kemudian kembali ke masa lalu, dan kembali lagi ke masa kini. Hal ini berbeda jika dibandingkan dalam filmnya yang mempunyai plot cenderung berurutan yang diakhiri dengan pertemuan Alif dan kedua sahabatnya, yaitu Ateng dan Raja di atas sebuah gedung di kota London. Alur dalam film dan novel keduanya menunjukkan hal yang tidak berlawanan. Namun, banyak alur dalam novel yang tidak termuat dalam film yang cenderung lebih singkat. Hal ini karena keterbatasan waktu yang membuat banyak alur yang terpotong sehingga tidak lengkapnya cerita pada novel. Misalnya pada awal alur cerita di novel diawali dengan keberadaan Alif di Washington DC, kemudian flashback ke masa silam, dan kemudian baru mulai dengan awal cerita tentang Alif yang baru lulus SMP, yang kemudian mengalami kegalauan karena keinginan untuk melanjutkan sekolah di tingkat SMA non-Islam tidak dapat terlaksana dikarenakan ama atau ibu Alif ingin Alif meneruskan sekolah di madrasah untuk dapat meneruskan jejak kakek yang merupakan orang yang terpandang dalam keagamaan. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan meskipun tidak begitu signifikan. Perbedaan novel dan film lebih terletak pada pemotongan beberapa peristiwa kecil atau dialog kecil dalam film. Dalam film, penguraian kata-kata di beberapa peristiwa tidak bisa ditampilkan dalam film, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam film mengalami pengurangan beberapa peristiwa dan dialog tertentu, namun hal ini tidak mengubah keseluruhan alur cerita utama pada film. Alur keduanya secara umum adalah sama, hanya beberapa peristiwa yang letaknya ditempatkan pada posisi yang berlainan. Penambahan dalam novel disebabkan karena pemaparan dalam novel harus lebih detail dibandingkan dengan film. Selain itu, dalam film terbatas durasi waktu, biaya, sehingga peristiwa dibuat seefektif mungkin dan dipilih sesuai dengan peristiwa penting yang diinginkan. Peristiwa-peristiwa dalam film juga mempunyai fungsi keterjalinan makna. Jika cerita dalam novel yang difilmkan bertahan menurut aslinya, maka bisa dimungkinkan seorang sutradara akan merasakan kesulitan ketika menuangkannya ke dalam bentuk gambar, gerak, dan suara. Hal inilah yang menyebabkan seorang sutradara film akan lebih menekankan pada keterjalinan cerita dan kelogisan makna. Hal di atas diperkuat dengan pernyataan Bluestone bahwa perbedaan bahan mentah antara novel dan film tidak dapat sepenuhnya dijelaskan berdasarkan perbedaan isi. Setiap medium mensyaratkan suatu keistimewaan melalui heterogenitas dan tumpang tindih, kondisi permintaan audiens dan bentuk artistiknya. Selain itu, faktor film yang terikat dengan durasi menyebabkan para pekerja film harus kreatif untuk dapat memilah dan memilih peristiwa-peristiwa yang penting untuk difilmkan. Sementara menurut Nugroho,
Dalam proses adaptasi berisi konsep konversi, memilih dan memfokuskan, rekonsepsi dan memikirkan kembali sekaligus disertai pemahaman terhadap karakter yang berbeda antara media yang satu dengan media yang lain. Yang kedua adalah hubungan intertekstual tema yang terdapat dalam novel dan film Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuady. Tema dalam novel dan film Negeri Lima Menara ini adalah tentang pendidikan di lingkungan pesantren, di mana antara novel dan film terkait tema ini tidak terdapat perbedaan yang menonjol. Yang ketiga adalah hubungan intertekstual tokoh dan penokohan yang terdapat dalam novel dan film Negeri Lima Menara. Pada dasarnya, antara novel dan film memiliki kesamaan dalam penokohan. Apa yang tertuang dalam novel terjumpai juga dalam film, meskipun di film nampak jelas beberapa tokoh pendukung yang tidak ditemui dalam novel. Itu dikarenakan di film ada visual, jadi perlu penokohan pendukung guna memperjelas ceritanya. Sementara di novel hanya mengandalkan imaji dalam cerita tersebut. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.